bagaimanapun siswa berada di satuan pendidikan, ada di sekolah. Nah, ini menjadi inilah yang harus kami berikan pemahaman tersebut. Kita ketahui harus tetap mengajak komunikasi yang baik, makanya tidak ragu-ragu lagi. Nah, ini ketika terjadi Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, namo buddhaya, rahayu, rahayu, rahayu. Senang sekali rasanya saya Ida Grisya kembali menemani Anda semeton ASN dimanapun Anda berada. Pastinya secara online. Semoga semua hari ini dalam keadaan sehat. Di hari Rabu, Buddha Umanis Julungwangi 9 April 2025. Seperti biasa, kita kembali menyapa semeton ASN Bali Bisa dimanapun Anda berada, langsung dari studio kita di sini yang sangat super ya. Nah, ini adalah studio dari BKPSDM Provinsi Bali dengan podcast kita yang ke-7, tentunya podcast episode 7 ASN Bali Bisa dengan tema pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan. Nah, seperti biasa juga kita pasti menghadirkan seseorang narasumber yang mumpuni di bidangnya. Dan hari ini kita menghadirkan langsung tentunya dari Dinas Pendidikan dan Kepemudaan Olahraga atau Disdikpora Provinsi Bali. Ini selaku Bapak Kabid Pembinaan SMA. Langsung saja kita sapa Bapak yang ada di sebelah kita. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Om Swastiastu tentunya Bapak dan semua yang berada. Boleh kita perkenalkan terlebih dahulu. Seperti kata pepatah Pak ya, kalau tak kenal maka tak sayang begitu Pak ya. Oke, langsung saja kita sapa tentunya atas nama Bapak Murah Bagus Gede Pase Wira Kusuma SPNM. Wow, luar biasa Pak ya. 3 meter Pak ya. Panggilan sayangnya tuh ya Pak Kabid Murah Pase Pak ya. Nggih, sebelum kita mulai tentunya hari ini begitu Pak ya, kita harus kasih pantun pastinya. Nah, aduh kalau pagi-pagi enaknya buah Pak ya. Kita harus mengawali hari dengan breakfast gitu Pak. Jadi kita kasih salad. Nah, salad isi buah tomat. Cakep. Iya, cakep ya Pak ya. Sekali lagi, salad isi buah tomat. Cakep. Makannya di pinggir jalan. Cakep. Saya sampaikan salam terhormat Cakep. bagi semeton ASN sekalian. Aduh, senang banget rasanya hari ini ya kembali hadir. Dan semoga nggak bosen gitu ya melihat topik saya ya. Nah, Pak Murahnya Pak Habib, kita jelaskan dulu keseharian Pak Habib selaku pemuda SMA gitu kan ya, spesifiknya seperti apa sebelum kita menuju ke tema topik yang lebih dalam. Silakan Pak. Terima kasih secara atas waktunya kami menyapa teman-teman ASN Berbisa. Apa yang disampaikan oleh pembicara. Hari Rabu waktunya kita bertemu ke sekolah, jangan lupa membawa makanan dan tenda. Cakep. Mari kita berbagi ilmu untuk masa depan generasi muda kita. Cakep. Oke. Apa kira panjang Pak ya? Kira kasih gitu aja Pak ya. Oke. Om Swastiastu. Terima kasih tentunya. Kami sangat berbahagia dan kita senang dapat bertemu dengan semeton ASN Bali Bisa. Mudah-mudahan apa yang menjadi topik pada hari ini tentunya kami berharap mari kita sama-sama mengenal bahwa di Dinas Lembaga Pendidikan Pembinaan Olahraga Provinsi Bali tentunya saya Murah Pase Wira Kusuma Kabid Pembinaan SMA pada hari ini ingin menyampaikan dan mengajak tentunya Bapak Ibu di dalam menjalani berbagai tupoksi di kelembagaannya. Tentunya saya sesuai dengan tujuan kami yang ada di Dinas Lembaga Pendidikan, yaitu bagaimana pelayanan
layanan pendidikan yang optimal. Nah, tentunya kami tidak lepas dari core bisnis yang selama ini kami jalani, yaitu bagaimana membantu Bapak Gubernur untuk melaksanakan tentunya pendidikan sampai di tingkat daerah ini. Nah, tentunya kami akan segera berbicara terkait dengan pendidikan menengah yang ada di bawah bidang saya juga menyampaikan pada hari ini sesuai dengan topik, yaitu tidak lepas dari apa yang menjadi arah kebijakan kami di Dinas Pendidikan. Ada 5 arah kebijakan, salah satunya yaitu bagaimana peningkatan mutu pendidikan di daerah Bali. Tentunya di dalam meningkatkan mutu pendidikan ini tidak lepas dari adanya isu-isu. Nah, salah satu isu yang sekarang dan mungkin sudah dari beberapa hari berlalu ada berbagai tindak kekerasan. Nah, ada tindak kekerasan di satuan pendidikan. Nah, kami berharap tentunya seperti sekarang masa-masa ujian dan tentunya anak-anak sedang fokus di dalam pembelajaran, apalagi setelah ujian ada penerimaan beban. Tentunya kami berharap sekarang sesuai dengan opsi kami, yaitu bagaimana peningkatan mutu penanganan kekerasan ini. Tentunya kami ingin sharing, berbagi kepada Bapak Ibu, tentunya ASN yang mempunyai siswa terputra putrinya di sekolah. Mari kita bersama-sama untuk meningkatkan bagaimana peran daripada Bapak Ibu ke depan untuk menjaga anak didik ini menjadi yang terbaik, menjadi yang nyaman dan aman di satuan pendidikan. Oke, jadi kalau misalnya kita bahas soal sekolah kan pastinya luas ya Pak ya. Tapi kalau misalkan untuk hari ini kita lebih akan tentang topik kita pencegahan dan penanganan kekerasan tuh Pak ya. Jadi sebenarnya bagaimana gitu Pak kekerasan di sekolah ini? Pastinya kan ada yang terlihat, ada juga yang tidak terlihat, bahkan kasat mata begitu Pak ya. Jadi bagaimana sebenarnya kekerasan ini bisa mempengaruhi kesehatan mental gitu, Pak? Memang benar di dalam apa ya saya sampaikan tadi, salah satu peningkatan mutu itu tidak lepas dari karakter. Nah, karakter ini tidak jauh dari kesehatan mental yang dimiliki oleh siswa di satuan pendidikan. Nah, itulah seperti apa yang disampaikan oleh para pendiri bangsa ini, yaitu bagaimana suatu negara menjadi negara yang kuat harus ditingkatkan melalui SDM. Nah, disinilah kami berbicara terkait dengan pendidikan menengah, tentunya bagaimana peningkatan SDM ini yang mulai dari pendidikan baik dasar, menengah dan menengah maupun tingkat SMP itu. Nah, kita harus sama-sama melihat karakter mental ataupun taksinya beliau siswa-siswa ini, bagaimana kita harus mampu untuk menjaga, mengarahkan seperti yang tertuang dalam pembelajaran yang ada di satuan pendidikan. Nah, tentunya apabila kenyamanan di sekolah ini terhambat, kesehatan mental tentunya akan berdampak. Tapi kalau misalnya kita mau lingkungan gitu Pak ya, pasti kan siswa adalah salah satu aransemen di dalam lingkup sekolah. Tapi pastinya kan ada peran guru di dalamnya. Nah, sebenarnya dengan hadirnya guru, kemudian pasti banyak pengawasan dan disiplin gitu Pak ya. Seperti apa sebenarnya peran dari guru untuk meminimalisir atau mencegah dari kekerasan di dalam lingkup sekolah? Nah, tentunya dalam satuan pendidikan kita tidak lepas dari berbagai komponen di dalamnya, yaitu ada siswa, ada guru, ada tenaga pendidikannya, dan ada komite maupun ada yang namanya pengawas dari masyarakat sendiri. Nah, kami berharap peran guru inilah bagaimana meningkatkan pemahaman beliau. Nah, karena kita tahu guru berdiri
langsung dan setiap hari bahkan berinteraksi langsung dengan siswa anak saya, sehingga kami mengajak bagaimana peran guru ini mampu nanti untuk memahami bahwa tindak kekerasan yang ada di sekolah tidak lepas dari bagaimana peran beliau memberikan pemahaman terkait dengan tindak kekerasan yang sekarang. Karena kita banyak tindak kekerasan baik fisik, apa yang kita kenal dengan perundungan, walaupun tindak kekerasan ini banyak juga asalnya dari teman-teman IT ini kan begitu, bagaimana siswa cepat melakukan, bagaimana dia nge-share ataupun mengupload kegiatan-kegiatan yang memang bertentangan dengan kenyamanan tadi itu. Nah inilah pemahaman guru, inilah kami harapkan bersama sebagai tomat nantinya untuk mengawal bagaimana tindak kekerasan ini tidak sampai terjadi di satuan. Oke, yang menariknya adalah sebenarnya kalau misalnya kita bilang peran guru gitu ya, semua ASN dimanapun berada yang sekarang, yang kebetulannya kan kita meliputi Pemprov Bali gitu ya, jadi kan memang guru-guru juga banyak, dan semoga sekarang guru-guru sama-sama menyaksikan gitu kan, bahwa memang peran guru itu mungkin dibilang sebagai contoh begitu ya Pak ya. Jadi kalau misalkan seperti siswa pasti kan melihat kalau misalnya guru packagingnya bagus atau santun, pasti akan mengikuti seperti itu. Nah tapi kalau misalkan guru sudah berusaha di sekolah gitu kan, pasti harus ada dukungan dari luar juga. Nah faktor eksternal mulai dari lingkup peran masyarakat. Nah sebenarnya bagaimana ini Pak di luar dari sekolah? Pasti kan juga ada irisan-irisannya begitu dengan sekolah. Tapi peran masyarakat di sini untuk mencegah kekerasan itu sendiri. Boleh kita sharing sekarang? Karena kan orang tua, guru juga termasuk bagian dari masyarakat begitu. Gimana itu Pak? Nah, menurut pemahaman saya, kita ketahui bahwasanya peran guru tidak lepas juga dari peran masyarakat. Nah, itu memang benar. Keterkaitan sekali, karena bagaimanapun siswa berada di satuan pendidikan, ada di sekolah. Nah, ini menjadi peran daripada guru secara umum. Nah, ketika beliau sampai di luar lingkungan sekolah, nah kami juga berharap mengajak peran daripada masyarakat atau orang tua, wali daripada siswa. Karena seperti apa yang kami tangani, seperti apa yang kami dapatkan laporan dari sekolah, kejadian-kejadian ini tidak lepas juga dari adanya di luar lingkungan sekolah. Nah, inilah kemampuan kita menjaga seorang guru dengan satu guru banyaknya siswa sampai lebih dari ratusan kan tidak. Nah untuk itulah kami mengajak bagaimanapun peran daripada orang tua, peran daripada masyarakat adalah yang paling utama juga, di samping peran guru di satuan pendidikan secara langsung. Itulah bagaimana payungnya pun sesuai dengan regulasi sudah dituangkan dalam pengawasan ini. Ya, mungkin yang lebih spesifik atau yang simpelnya begitu Pak Habib ya, apa yang bisa dilakukan orang tua begitu ya untuk menjaga anaknya? Nah ini kan penting ya. Apa kira-kira yang nyata yang bisa dilakukan secara real oleh orang tua melalui podcast ini? Semoga yang kebetulan juga sebagai guru, kebetulan juga sebagai orang tua juga, dan sebagai ASN dimana pasti kan punya anak juga begitu ya. Bagaimana kita sebagai orang tua yang benar? Tentunya peran komunikasi itu. Wah, ternyata itu poinnya ya. Ya, poinnya. Ya. Kata kuncinya adalah peran komunikasi. Kami sendiri punya anak yang bersekolah di satuan pendidikan. Kita minimal tahu bahwa jam pelajaran yang ada di sekolah sampai jam 5 itu misalnya. Nah, kita juga punya alat komunikasi seperti sekarang yang sangat mudah untuk komunikasi. Kalau di luar jam 5 berarti kita sebagai orang tua
harus mempunyai rasa sensitif juga. Kemana anak saya atau kenapa, kan seperti itu. Apa yang terjadi minimal apa yang gitu ya. terjadi, apalagi seperti sekarang guru pun yang namanya wali yang ada di kelas, yang ada di kelas di sekolah tersebut, kita sudah mengetahui nomor kontak. Nah, minimal kita bisa berkomunikasi. Nah, inilah kami harapkan. Saya juga ingin mengajak orang tua maupun masyarakat yang punya anak di satuan pendidikan, mari kita tetap jaga dan minimal kita ketahui bahwa jam pembelajaran, jam sekolahnya sampai di sini. Nah, terus mari kita jaga juga, catat nomor wali kelasnya. Wali kelasnya. Peran aktif inilah yang kami harapkan, dan komunikasi yang lebih intens yang terjadi. Nah, kalau misalnya kita tadi itu dari sisi dari guru dan juga masyarakat, nah kembali sebagai instansi begitu Pak Afif ya, tadi Pak Afif kan dari bidang SMA. Nah, peran pemerintah, nah sekarang ini setelah hadirnya guru dan juga masyarakat dan komponen lainnya yang di tengah bidang sekolah ini begitu ya, atau satuan pendidikan ini, nah peran pemerintah mungkin ada aturannya kah, atau ada regulasinya kah yang bisa dibagikan di sini untuk ASN. Jadi edukasi bersama gitu ya, tambahan lagi untuk ASN. Pastinya ASN baru bisa ya Pak ya, untuk mendapatkan informasi yang lebih qualified begitu. Gimana Pak Abid? Benar, Mbak Ika, bahwa saja kita sesuai dengan konklusi yang kami sampaikan di atas, yaitu bagaimana kita membantu pemerintahan dalam Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur. Nah, tentunya ini tidak lepas dari regulasi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah di Indonesia dengan adanya undang-undang Undang-Undang 35 tahun 2014 dan adanya juga turunan terkait dengan Permendikbud 82, terus ada juga sampai dengan Permendikbud 46 tahun 2023 yang semuanya di dalamnya itu yaitu mengenai pencegahan, penanganan maupun sampai penanggulangan tindak kekerasan di satuan pendidikan. Bahkan kalau kita sampai ke daerah, kita juga punya perda juga tentang perlindungan anak itu tahun 2014. Artinya dari sisi regulasi baik dari pusat sampai ke daerah secara paralel sudah ada payung hukum untuk perlindungan kekerasan terhadap anak. Tetapi, nah ini dia kata tetapi ini kayaknya berat ini ya. Ini kita masih jumpai. Nah, kita lihat bahkan Ampura, mungkin Bapak Ibu guru yang bersinggungan langsung dengan siswanya di sekolah. Nah, kemarin kami juga ada koordinasi dalam penanganan tindak kekerasan. Artinya memang kita akui dalam perjalanan ini masih ada, walaupun seperti tadi regulasi sudah dilakukan, regulasi sudah ditetapkan, tetapi yang namanya perjalanan hidup, inilah menjadi tantangan bagi saya secara pribadi dan lembaga untuk bagaimana menciptakan rasa aman dalam turunan Permendikbud 46 contohnya. Dalam pencegahan dan penanganan tindak kekerasan itu, kami di satuan pendidikan sudah membuat yang namanya tim pencegahan penanganan kekerasan. Tim ini terdiri dari guru BK, guru bagian persen yang tentunya kami harap bisa berkomunikasi langsung dengan siswa tersebut. Bahkan kalau kami sampaikan di sini, Provinsi Bali sudah mendapatkan penghargaan. Ini perlu dibagikan ya. Jadi diedukasi masyarakat bahwa kita sudah berusaha. Kita berusaha, bahkan di tahun 2023 sudah mendapatkan penghargaan terkait dengan adanya kekerasan ini. Artinya alangkah bijaknya dan bagaimana upaya-upaya kami untuk menjaga ini. Nah, ini
tidak Jaga hanya stabilitas itu yang berat ya, ya. menjaga euforia bahwa kita kemarin dapat penghargaan sangat senang, tetapi sekarang menjadi suatu kebanggaan juga bagi saya sendiri untuk menangani maupun memfasilitasi terkait dengan adanya kejadian-kejadian yang berkaitan dengan hari demi hari ini. Kan memang kalau kita bilang ya namanya peraturan ya kan, Ya. Peraturan pasti dari pemerintah juga sudah menyiapkan, bahkan dari pusat sampai dengan daerah gitu ya. Tapi memang dengan adanya podcast ini, semoga semakin ASN di mana berada, kita sama-sama memiliki gitu kan. Jadi bahwa pemerintah sudah menyediakan, peran guru juga sudah, peran masyarakat juga sudah, tapi menjaga stabilitas ini Pak, menjaga nyamannya ini, nah itu loh Pak. Gimana ya caranya ya? Sekarang semua sudah ada, semua sudah diatur. Nah, cara membentuknya, membentuk situasi nyaman, sebenarnya apa sih klasifikasi nyaman, kemudian tentram dan mencegah penanganan itu seperti apa sebenarnya? Baik, nah ini menjadi suatu bagian kami yang ada di satuan pendidikan. Di samping ada tim tadi yang penanganan kekerasan itu, tentunya kami juga mengajak berbagai elemen yang ada di satuan pendidikan yang berkaitan dengan satuan tugas. Nah, DPPK dan satuan tugas inilah, satgas inilah yang akan kami terus maksimalkan untuk bagaimana menjaga kenyamanan yang ada di satuan pendidikan. Misalnya, pertama waktu pagi hari lah, boleh dibilang demikian, seorang guru yang termuat di dalam DPPK itu ada DPPK bagian kesiswaan ataupun yang guru walinya minimal menyampaikan, mengecek bahwa siswanya sudah lengkap atau tidak. Terus kalau memang ada hambatan apa yang terjadi, kami berharap cepat dikoordinasikan minimal pertama. Setelah itu sampai 3 hari tidak ada, nah inilah penanganan itu harus secepatnya. Minimal beliau juga melapor ataupun menyampaikan kepada saya. Nah, saya sendiri selaku Kabid Pembinaan SMA dan sesuai dengan tupoksi kami akan turun langsung dan berkoordinasi langsung dengan wali maupun guru BK. Artinya sinergitas inilah yang kami harapkan untuk menjaga bagaimana kenyamanan ini bisa terwujud di satuan pendidikan. Tanpa adanya komunikasi, tanpa adanya gerakan nyata, misalnya boleh dibilang gurunya acuh dan tidak mengecek siswanya lengkap atau tidak. Nah, inilah yang harus kami berikan pemahaman kepada gurunya. Walaupun kita ketahui pengalaman dari perjalanan ini banyak yang kita jumpai, tidak hanya kekerasan itu berupa fisik tetapi secara psikis. Mungkin ada juga dari keluarga sampai di sekolah beliau gitu, tidak fokus dan Oke, kalau tadi kita udah membahas secara garis besar Pak ya, sekarang kita mulai ke spesifiknya. Sebenarnya yang dimaksud dengan kekerasan, nah itu apa sebenarnya Pak? Jadi kalau semangat ASN di sini dengan menyimak, memperhatikan, melihat lingkungan sekitar, jangan-jangan sering melihat tapi tidak tahu bahwa itu adalah sebuah kekerasan. Jangan-jangan itu adalah sebuah biasa gitu kalau orang Bali bilang kan, atau istilahnya bercanda begitu Pak Kabitnya, jadi udah biasa dianggaplah akhirnya itu pembiasaan, sampailah pada akhirnya karena sudah terbiasa tidak sadar bahwa itu adalah sesuatu yang sangat mengganggu berupa kekerasan. Nah, mungkin pada kesempatan yang baik ini boleh Pak Kabit dan SMA ini ya, sebenarnya kekerasan yang dimaksud kekerasan dalam bentuk apa saja. Dan kan sebagai SMA ASN bisa akhirnya itu bentuk kekerasan loh, bukan satu hal yang wajar. Nah, boleh dijelaskan Pak? Memang benar sesuai dengan apa yang ada di regulasi yang telah ditetapkan. Memang ada 6 aspek lah yang kita jumpai di dalam regulasi tersebut terkait dengan kekerasan tersebut.
kekerasan di sekolah, ya, pendidikan begitu ya. Misalnya kekerasan fisik. Menurut teman-teman ASN mungkin sudah melihat kemarin di tayangan media ada kekerasan fisik, contohnya kan ada kemarin perkelahian. Itu nyata ya? Ya nyata. Duel gitu ya? Duel. Artinya kami sendiri sudah turun memfasilitasi dan sekarang hal itu menjadi termediasi dengan baik. Itu salah satu kekerasan fisik. Kalau kekerasan psikis, artinya seperti kemarin ada juga yang siswanya misalnya tidak ikut di dalam ujian, beliau mengadu ke orang tuanya dalam ujian atau bagaimana, tapi terus ada kasus. Ada juga kekerasan perundungan atau bullying. Nah, ini keren, ya lagi kekerasan aja udah keren ya. Nah, kekerasan bullying ini yang sekarang, karena kekerasan bullying ini banyak juga yang terjadi di satuan pendidikan. Misalnya kalau terkait dengan media, beliau dikatakan bahwa siswanya itu misalnya mencuri, misalnya, padahal tidak. Nah, ini secara psikis kan menjadi malu di antara sesama temannya di sekolah. Nah, terus ada juga kekerasan seksual. Nah, sekarang yang ngetren juga ini di satuan pendidikan ya kekerasan seksual. Nah, kami sudah beberapa kali menangani hal ini, bahkan kami juga sudah mengadakan koordinasi dengan beberapa sekolah melalui gurunya, sekarang sudah bisa ditangani dengan baik. Artinya dengan adanya aturan yang mengatakan bahwa wajib belajar 12 tahun, nah itu menjadi acuan kami untuk menyelamatkan daripada siswi ini yang kemarin mengalami kekerasan seksual. Kami berikan beliau pemahaman bahwasanya tidak harus putus sekolah. Ketika beliau semoga tidak. Ya, ketika beliau mengalami sampai seperti itu, kami ada koordinasi tentunya, bahkan kita dalam beberapa paket melalui pembelajaran dari dan di satuan pendidikan. Nah, itu beberapa. Memang sudah diberikan solusi. Sudah ada solusi. Jadi walaupun masalah-masalah yang sudah terjadi, kemudian kekerasan, ya namanya kehidupan Pak ya, sepanjang perjalanan. Kita jadi satu lagu, perjalanan ini guys. Panjang jadi ceritanya Pak ya. Tapi memang karena namanya perjalanan kehidupan, walaupun bagi Bapak hadir di pemerintah dan kita tentunya dari tadi juga memfasilitasi edukasi gitu ya, untuk semeton ASN Bali bisa untuk mulai berubah gitu Pak ya, berubah menjadi lebih baik. Nah kemudian kalau misalnya kita berubah menjadi lebih baik, bahwa sebenarnya ada sudah kasus seperti itu, nah cara untuk meningkatkan kembali kesadaran seperti apa itu Pak Habib? Nah, ada beberapa cara yang menjadi sasaran kami, yaitu terkait dengan bagaimana kita meningkatkan kenyamanan di satuan pendidikan. Saya pada kesempatan ini menyampaikan bahwasanya kami sudah melakukan inovasi yang sudah kami lakukan, misalnya sosialisasi secara rutin. Sosialisasi kami lakukan sehingga seperti apa yang kami sampaikan tadi, Permendikbud 46 dengan kekerasan inklusi di sekolah sampai mendapatkan penghargaan. Artinya upayanya gitu sudah kami maksimal begitu Pak. Maksimal kami lakukan. Di samping itu ada juga upaya-upaya sosialisasi kami akan tingkatkan lagi ketika penerimaan siswa baru. Ya ini besok minggu sekali. Ya di MPLS ini kami akan sampaikan. Ya. Nah, tentunya dari perjalanan kemarin karena semakin meningkatnya kekerasan di satuan pendidikan, kami juga mengajak
lebih gencar lagi mengajak aparat maupun lembaga-lembaga yang berkaitan dengan penegakan disiplin. Misalnya ada KPK di dalam pendidikan anti korupsi. Nah, karena anti korupsi ini juga termasuk kekerasan peraturan lainnya. Nah, kami juga mengajak beliau untuk menyampaikan terkait dengan kekerasan yang ada di pendidikan. Di samping itu juga ada jaksa masuk sekolah. Kami sudah ini seru sekali ya, jaksa masuk sekolah ya. Jaksa masuk sekolah. Kami mengajak dan berkoordinasi langsung ketika ada kejadian di sekolah. Ya, kami adakan komunikasi dan mari kita bersinergi memberikan pemahaman sehingga tanam tubuh yang ada di sekolah anak itu bisa tercapai yaitu 12 tahun. Ada beberapa cara. Sampai juga kalau dari sisi Dewan Pimpinan Daerah, yaitu perwakilan kita yang ada di pusat, kita juga sering melihat di acara-acara media. Ada Bapak Senator yang selalu menggawangi kita juga, yang selalu mengajak pada satuan pendidikan bahkan guru langsung bagaimana pencegahan kekerasan ini yang tidak ada di satuan pendidikan. Nah, kami berterima kasih sekali pimpinan-pimpinan dan wakil daripada masyarakat yang ada di pusat, yang BPD dan lembaga-lembaga secara paralel juga sudah sampai datang dan turun langsung di sekolah. Nah, ini suatu sinergi kita dan komunikasi kita yang kami harapkan ke depannya tidak ada minimal diminimalisirlah kejadian-kejadian untuk tahun berikutnya. Jadi memang sudah banyak sekali ya dari pemerintah sudah lakukan, dan dengan adanya media podcast ini pastinya semoga bisa menambah lagi kesadaran gitu dan meningkatkan kepedulian kita terhadap dunia pendidikan, karena memang sangat bersinggungan Pak ya. Jadi nggak hanya kita juga punya anak, punya sepupu dan keluarga lainnya. Jadi kalau ini yang menarik. Jadi kalau misalkan segala upaya sudah dilakukan, segala upaya sudah diupayakan gitu Pak, tapi ternyata masih ada terjadi kendala, kemudian ini melapor. Nah, proses pelaporan ini seperti istilahnya kayak gunung es mungkin Pak ya, mungkin ada banyak tapi nggak ada berani lapor, istilah orang Bali kan kadang-kadang ngomong gitu Pak ya. Nah, bagaimana nih sekarang lewat media ini, dari proses ini mengedukasi semua ASN untuk lebih mudah, misalkan semoga sih tidak ya Pak, semoga malah dengan adanya podcast ini lebih minimal lagi kasus-kasus itu. Tapi kalau misalkan terjadi, nah bagaimana proses laporan dan kemana laporan terakhir? Oke, terima kasih. Kami mengajak teman-teman ASN di Bali Bisa yang hadir pada hari ini. Tentunya ini pertanyaan yang sangat ditunggu-tunggu, karena bagaimanapun kejadian ini sementara tidak terjadi di lingkungan keluarga kita atau tempat kita, tetapi ketika jadi ada kejadian yang seperti itu, tentunya dia tidak menjadi satu hal yang memberatkan juga. Kita tidak tahu arah untuk memberikan laporan ataupun di mana kita harus mengkomunikasikan dengan baik. Nah, kalau di satuan pendidikan seperti turunan daripada Permendikbud 4 tahun 2023 ada yang namanya tim penanganan pencegah kekerasan tersebut. Nah, beliau tim satgas gitu ya? Ya, beliau yang dikoordinatori oleh guru BK, guru wali, bahkan dari komite yang merupakan wakil dari wali orang tua siswa. Nah, inilah yang selalu kami tunjukkan, bagaimanapun ketika ada tindak kekerasan mohon dilaporkan ke tim, karena bagaimanapun tim ini akan mengkoordinasikan antara kedua belah pihak, baik korban maupun pelaku. Beliau akan memediasi sehingga hal-hal negatif ya
dampak dari kekerasan itu baik si korban maupun si pelaku secara psikis tidak selalu dibayar-bayar. Artinya beliau nanti biar mampu lagi kembali menjadi siswa yang berorientasi kepada itu. Artinya mari kita lapor pertama ke tim PPPK yang selanjutnya tim PPPK ini juga akan melaporkan kepada Kemendikbud. Seru banget ya, kementerian ya, gawat ini Pak. Nah, karena apa? Karena seperti tadi itu evaluasinya terkait dengan penghargaan tadi. Ketika terjadi kekerasan di sektor pendidikan sampai ke hal-hal yang melebihi batas, nanti evaluasinya pusat pasti akan menjadi hal yang tidak baik di satuan pendidikan yang ada di daerah. Itu kaitannya. Kami pun pertama mencerna kenapa kementerian tidak berkepolisian seperti itu. Kita ada kaitannya dengan katanya penyidik apakah sudah jalan atau seperti itu. Jadi untuk memantau gitu ya atau mengevaluasi juga apakah memang yang dihadirkan oleh Pergub apakah memang sudah sampai ke Pemda gitu, apakah sudah sampai dengan masyarakat responnya dan juga daya serapnya begitu Pak ya, seperti spons gitu ya. Apakah benar terserap? Nah, begitu benar terserap, begitu benar ada, lalu kemudian berikan apresiasi kepada pemerintah provinsi dari bahwa telah melakukan yang terbaik gitu dalam pendidikan gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan kita kalau melihat gitu ya, kita misalkan orang awam gitu melihat kemudian kejadian, nah meresponnya apa yang bagaimana mungkin cara kita untuk merespon ketika bubuk gitu misalnya, well udah tiba-tiba nih Pak ya, jangan ngambil handphone dulu kali Pak ya, biar viral dulu. Nah, biasanya kan gitu kalau zaman sekarang, udah dua udah bonyok dulu, udah hancur, bukannya dicari solusi dulu, tapi malah langsung direspon. Nah, bagaimana sebenarnya cara bijak kita Pak merespon jika terjadi kekerasan di satuan pendidikan? Ya, terima kasih. Ketika ini sudah terjadi, bagaimanapun tim PPPK ini harus pertama datang dalam hal melihat langsung maupun berkomunikasi langsung dengan korban kedua belah pihak ini. Setelah itu, sementara beliau juga akan menyampaikan kepada kami di dinas pendidikan, terutama sesuai dengan ranahnya. Kalau di SMA ya kami di SMA saya sendiri, kalau nanti di SMP terjadi ya kami di SMP. Kalau di SMA ya kami di SMP. Artinya penanganan ini secara langsung minimal saya akan mengajak untuk berkoordinasi secara harmonisasi untuk menyelesaikan hal ini. Karena apa? Karena dari sisi pengalaman yang sudah ada, ketika ini mencapai ke ranah-ranah persidangan, kasihan ini ribet ini, panjang urusannya Pak. Panjang urusnya kan kasihan anak. Sedangkan waktu si anak itu sudah ditentukan, masa belajarnya sekian hari, mendapatkan pembelajaran ini dari ini. Nah itu artinya tetap kami berusaha untuk menyampaikan, menyampaikan bahwa ya yang namanya perkara kan tidak baik kan seperti itu, tetapi ada juga ego untuk mencari kebenaran. Bahkan kebenaran itu kalau dilihat dari kenyataannya, yang kekerasan ini misalnya berkelahi kan antara dia berdua, nah jangan sama-sama benar ya. Nah, takutnya sama-sama benar, tetapi versi masing-masing dari pihak luar inilah yang sering banyak ya. Tetapi kami berharap dengan adanya beberapa kejadian tentunya dukungan dari peran orang tua inilah yang sadar bahwa ketika anaknya sampai ke ranah persidangan bukan menghambat. Jangan malah bangga ya. Iya. Jangan bangga. Takut anak saya harus menang ini. Nah, takutnya ego itu. Iya, iya. Artinya kami berharap tetap mengajak komunikasi yang baik, makanya tidak ragu-ragu lagi tim PPPK ini ketika terjadi kejadian seperti itu, kami langsung adakan pertemuan antara kedua belah pihak, baik orang tua, anak, korban itu
dan komite. Tetap perwakilan orang tua. Ya, perwakilan orang tua, karena bagaimanapun kami berharap dari komite itu mampu untuk memberikan pengawasan arah-arah, karena beliau sebagai wakil daripada wali. Oke, tadi kita udah bahas tentang bagaimana cara melapor, ya. Kemudian lihat bagaimana cara kita merespon. Kemudian kalau kita sudah tahu cara melapor, kita sudah tahu cara merespon kalau misalkan ada kejadian, jadi kita harus berpikir dengan jernih gitu Pak ya. Nah, rata-rata sudah sampai di sini perjumpaan kita Pak ya. Nggak terasa, padahal baru 10 jam ya Pak Kadut ya. Pembahasannya yang bersilaturahmi. Nah, sebelum kita tutup tentunya bersama-sama dengan Pak Sakti, kita mau kasih kesempatan oleh Pak ini untuk menyampaikan sebenarnya bagaimana sih pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan itu Pak. Silakan. Terima kasih. Seperti apa yang sudah disampaikan dari awal, bahwasannya pendidikan yang aman, nyaman di satuan pendidikan itu merupakan dasar bagaimana kita menciptakan generasi emas kita ini, generasi muda, untuk menjadi pemimpin-pemimpin di masa depan. Sehingga apa yang menjadi ranah kami di Dinas Pendidikan dan Olahraga Provinsi Bali sesuai dengan tupoksi kami di bidang SDA, yaitu bagaimana menjaga bisnis dari pendidikan ini sesuai dengan arah dan tujuannya, yaitu peningkatan pendidikan kepada siswa. Ketika peningkatan mutu ini terganggu seperti yang kita bahas pada hari ini, kemudian adanya kekerasan di sekolah, bagaimanapun yang merupakan tujuan daripada kenyamanan dan tujuan peningkatan mutu ini tidak akan terjadi. Sehingga kami berharap dan kami mengajak bagaimana kami sudah berusaha selalu berupaya yang terbaik, baik itu melalui satuan pendidikan yang di dalamnya ada guru, tenaga pendidik, kependidikannya, komite, dan orang tua. Sekarang bagaimana peran secara menyeluruh Bapak Ibu ASN yang kami banggakan pada hari ini, kami berupaya dan berharap mari kita jaga dunia pendidikan kita ini untuk kenyamanannya. Dan kami dari dinas sudah berupaya dan selalu menjalani langkah-langkah yang terbaik dari sisi penerapan regulasi. Nah, yang terakhir kami juga ingin berbagi bahwasanya tanpa adanya komunikasi, sinergitas, dan pelayanan kepada anak ini yang baik di sekolah dan di masyarakat, kami pun tidak akan mampu untuk berjalan. Tetapi ketika kami mengajak Bapak Ibu semua masyarakat, teman-teman ASN untuk bersinergi di sini, kami yakin semuanya ini akan mampu untuk diminimalisir, sehingga kejadian-kejadian kekerasan seperti tadi mungkin dapat terhindar di satuan pendidikan. Luar biasa sekali Pak ya, tentunya. Ini kalau kita lanjut mungkin jadi lama Pak Kadut ya. Bisa 2 hari 2 malam. Karena contoh-contohnya juga ada juga banyak contoh-contoh yang sudah ada di masyarakat maupun satuan pendidikan, bahkan sampai ada yang sampai meninggal. Semoga hal itu tidak terjadi di satuan pendidikan, karena bagaimanapun kekerasan, misalnya kekerasan di keluarga, ketika dia di satuan pendidikan tidak fokus dengan pembelajarannya, ini juga berdampak ketika dia di sekolah, sedangkan awalnya di keluarga dan seperti itu. Nah, inilah sinergi inilah dari keluarga, dari sekolah,
Jadi memang hal yang paling penting gitu ya Sultan Aisyah dimanapun berada, juga sebagai orang tua, gitu, bisa mungkin sebagai paman, atau keluarga, intinya mari kita sama-sama untuk mendekatkan diri sebenarnya ya kepada siswa itu sendiri. Nah, jadi kita komunikasi yang baik dulu. Jadi kalau dengan komunikasi yang baik, semoganya bisa menghindarkan dari kekerasan gitu ya. Jadi kalau misalkan ada keluhan atau misalkan siswanya curhat gitu, atau misalnya anaknya sendiri tuh dengerin tuh, no gadget dulu, quality time dulu. Nah, karena memang kebiasaan sekarang kalau kita udah pegang gadget lupa, asik sendiri. Makanya kita juga sebagai orang tua harus refleksi diri juga ya, ketika guru juga, semua lah. Tentunya dengan adanya media podcast ini, semoga melalui dinas pendidikan ini atau Distipora gitu ya, bisa mengedukasi semua ASN yang berada untuk sama-sama ya membangun situasi yang nyaman dan aman. Dan semoga topik kita tentunya tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan bisa terhindar gitu ya. Dan gak terasa di ujung banget ini, sudah harus closing banget ini ya. Kita di episode 7 ASN Bali Bisa, tentunya seperti biasa kita berdua pamit undur. Sebelum pamit kita juga ucapkan terima kasih. Nah ini dia narasumber kita atas nama Bapak Ngurah Bagus Gede Fase Kusuma SDMM. Suksema banget nih Pak Ngurah, Pak Wapasa terus saya dari Distipora Provinsi Bali. Kami seluruh tim kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan kita tutup Pak ya. Sebelum ditutup biasanya ada yang seru, harus kita closing gitu ya. Closing dengan pantun Pak Habib. Nah, pantun penutupnya adalah burung cendrawasih. Cakep. Nah, cari dulu di Papua. Cakep. Nah, cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kami sambut juga dengan pantun. Oh, asik Pak Habib. Silakan cuci tangan sampai bersih. Asik. Sekian, terima kasih. Iya. Ada jiwa lawannya tetap Pak Habib ini ya. Karena mungkin bergaul dengan anak SMA. Iya. Oke, tidak terasa kita berdua tutup bersama-sama dengan para Santi. Om Santi, Santi, Santi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye.